Kenali pemicu kolesterol dan trigliserid yang tinggi di usia yang muda. Yang pertama adalah faktor gaya hidup, diet yang tinggi lemak dan trans. Yuk kita hindari, kurangi makanan yang mengandung gorengan dan daging olahan seperti bakso, sosis, dan nugget. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kurang olahraga. Yuk perbanyak aktivitas fisik seperti berjalan, bersepeda, lari, dan berenang. Kemudian hindari merokok, mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan, dan hindari stres. Kemudian selain itu, ada juga faktor genetik. Contohnya adalah hiperkolesterolemia familial, yaitu adanya penyakit kolesterol yang memang menurun di keluarga. Selain itu, adanya riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner dan kolesterol yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah kondisi kesehatan. Kita harus memeriksakan diri, siapa tahu ada penyakit seperti kencing manis, diabetes, tiroid, tekanan darah, dan kolesterol yang juga dapat memicu peningkatan kolesterol. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Lintang Panjaitan masih bisa menemani Anda dalam sebuah talk show yang inspiratif dengan banyak sekali informasi untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Baik pemirsa, Bincang Sehati, ternyata pola makan yang tak sehat dapat memicu naiknya lemak kadar darah pada lemak ini yang bisa kita sebut trigliserida dan juga kolesterol. Kenaikan lemak darah ini juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama pada pembuluh darah dan juga jantung. Inilah topik yang akan kita bahas kali ini, kenali pemicu kolesterol dan trigliserida. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan mengenai topik hari ini, kita juga akan membahas seputar mitos atau fakta bersama dengan Dr. Lutfi Adriana, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan subspesialis pencitraan kardiovaskular dari Siloam Hospital Lipo Village. Halo, selamat pagi Dr. Lutfi, apa kabar? Selamat pagi Kak Lintang, kabarnya baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Dok, sebelum kita membahas lebih jauh tentang trigliserida dan juga kolesterol, kita akan membahas mitos atau fakta terlebih dahulu ya dok ya. Baik dok, yang pertama, apakah trigliserida tinggi hanya berbahaya bagi orang yang sangat tua? Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa? Karena trigliserid itu tidak hanya pada yang usia tua, tetapi biasanya di atas 45 tahun itu kita sudah mulai memiliki resikonya. Dan pada pasien-pasien yang lebih muda, kalau ada sakit diabetes atau sakit tiroid, itu juga memungkinkan untuk memiliki kadar trigliserid dan kolesterol yang tinggi. Oke, berarti mitos ya dok ya. Yang kedua, trigliserida tinggi hanya disebabkan oleh makanan. Ini mitos atau fakta dok? Mitos. Karena banyak sekali penyebab dari tingginya kolesterol dan trigliserid. Salah satunya seperti faktor genetik dan kurang aktivitas atau merokok. Oke, mitos juga ya dok ya. Selanjutnya dokter, trigliserida tinggi adalah risiko penyakit jantung. Ini mitos atau fakta dok? Fakta, ya. Kenapa? Karena dengan adanya tingkat kolesterol dan trigliserid yang tinggi, lebih tinggi dari batas normal, itu dia dapat menumpuk di pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Oke, berarti dengan adanya trigliserida yang tinggi ini juga dapat menyebabkan resiko penyakit jantung juga ya dok ya? Ini berpotensi, jadi hati-hati juga ya. Betul. Baik. Yang keempat dokter, mungkin ini air kelapa, apakah dapat membantu menurunkan trigliserida? Ini mitos atau fakta dok? Fakta, karena air kelapa itu juga mengandung antioksidan yang dalam tubuh itu dapat membantu proses metabolisme kolesterol agar tidak tinggi. Oke, berarti baik juga ya manfaatnya air kelapa ini untuk dapat menurunkan kadar kolesterol juga dan juga trigliserida ini ya. Betul. Dokter. Baik, yang terakhir dokter, trigliserida tinggi hanya dialami oleh orang yang beresiko obesitas. Ini mitos atau fakta? Mitos. Jadi
nanti kalau kita akan membahas lebih lanjut ya tentang faktor resiko seseorang mendapatkan penyakit kolesterol, itu tidak hanya yang berat badan berlebih, tapi pasien dengan berat badan normal itu juga bisa mengidap penyakit kolesterol. Oke, berarti orang normal juga dapat mengalaminya begitu ya dok Iya, ya? betul. Baik pemirsa, kita juga akan melanjutkan perbincangan kita untuk pembahasan tentang triglycerida dan juga kolesterol. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, dan yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini bisa juga menelpon ke nomor interaktif kita di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram di @bincangsahati.itv. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu kenali pemicu kolesterol dan juga triglycerida. Bagi pemirsa yang ingin bertanya mengenai ini, tema kita hari ini juga bisa menelpon ke nomor interaktif di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram kami di @bincangsahati.itv. Dan telah bersama kami di studio masih bersama dengan Dr. Lutfi. Apa kabar dok? Baik, kita akan membahas seputar kolesterol dan juga triglycerida. Yang pertama mungkin dok, sebenarnya apa sih dok kolesterol dan juga triglycerida ini? baik. Kolesterol itu adalah senyawa lemak yang di tubuh kita itu bisa kita dapatkan dari dua sumber. Yang pertama adalah sumbernya dari tubuh kita sendiri karena diproduksi di hati atau organ liver. Dan yang kedua itu bisa kita dapatkan dari sumber makanan hewani seperti daging dan telur. Untuk trigliserid itu apa? Nah, kalau kita belajar tentang konteks kolesterol, kalau kita cek darah di laboratorium, itu kolesterol itu biasanya ada 4 panel, dan trigliserid itu adalah salah satu dari panel kolesterol yang akan kita cek. Oke, baik. Lalu perbedaannya apa nih dok antara triglycerida dan juga kolesterol ini? Baik, jadi trigliserid itu merupakan salah satu dari kolesterol. Memang kalau kita ke cek darah tadi ya, itu biasanya ada 4 panel. Itu kita bisa membagi menjadi kolesterol yang baik dan jahat gitu. Jadi kolesterol yang baik itu contohnya HDL. Kalau kolesterol yang jahat itu biasanya yang kolesterol total, LDL, dan trigliserid. Jadi trigliserid itu adalah salah satunya. Nah, kenapa dia disebut kolesterol jahat gitu ya? Sebenarnya dia baik untuk bermanfaat untuk tubuh. Hanya maksudnya adalah jika trigliserid ini di dalam darah kita levelnya melebihi ambang normal atau ambang yang direkomendasikan, maka dia dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Oke, berarti kalau misalkan kadarnya di ambang batas normal, begitu tidak baik untuk tubuh ya? Baik. Memangnya batas kadar normalnya itu berapa banyak sih dok, kalau boleh tahu? Jadi kalau trigliserid itu dia direkomendasikan dia kurang dari 150 mg per dl pada dewasa sehat ya. Tetapi kita baru anggap tinggi atau mungkin perlu terapi jika nilainya di atas 200. Oke, baik. Itu untuk semua jenis tubuh ya dok ya? Betul. Maupun kurus, misalkan juga gemuk, itu juga dapat mengakibatkan? Betul. Oke, baik. Dok, kalau boleh tahu ini dampak dari kolesterol dan juga triglycerida ini yang tinggi itu apa sih dok yang akan berdampak bagi tubuh kita? Baik, jadi jika kadarnya berlebihan di dalam darah, itu kolesterol termasuk trigliserid ini dia akan mengganggu pembuluh darah. Jadi dia secara sederhana itu dia akan memicu pembentukan sumbatan lemak di dinding pembuluh darah arteri. Di mana kalau terjadi sumbatan lemak, tentu aliran darah di pembuluh darah tidak akan lancar dan itu akan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Oke, berarti kalau itu terjadi pembuluh darah kita alirannya tidak lancar begitu ya dok ya, dan juga akan mungkin terdeteksi dapat penyakit jantung dan juga stroke. Betul. Baik, dokter kalau boleh tahu, kita kan kalau merasakan diri sendiri itu tidak tahu ya kita terkena triglycerida atau kolesterol. Sebenarnya ciri-cirinya apa sih dok yang dapat kita rasakan dalam tubuh kita ini? Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali ya.
Karena kalau ada seseorang datang untuk konsultasi ke dokter, biasanya dokter tuh pasti akan tanyakan, Bapak, Ibu, ini ada riwayat sakit apa? Pernah nggak dibilang sakit kolesterol misalnya? Nah, biasanya pasien tuh sebagian besar akan menjawab begini, kayaknya ada deh dok, soalnya saya sering pegel-pegel gitu, linu-linu semua badannya. Nah ini yang mungkin saya bisa konfirmasi bahwa sebenarnya kolesterol dan trigliserid itu seringkali tidak ada gejalanya. Gitu. Jadi sebenarnya pegel-pegel itu bukan termasuk gejala dari kolesterol atau trigliserid yang tinggi. Justru biasanya gejalanya itu muncul ketika dia sudah menjadi sakit. Jadi misalnya ketika sudah ada sakit jantung koroner atau sakit stroke, nah itu gejalanya misalnya terkait penyakit tersebut. Jadi kalau jalan dia ada nyeri dada atau tiba-tiba lumpuh separuh badan. Oke, berarti hanya dideteksi bila kita merasakan ada gejala-gejala stroke ringan begitu ya dok ya mungkin ya. Jadi kalau sudah ada sakitnya. Oke, dadanya juga sakit. Tapi dokter, banyak sekali mungkin dari masyarakat ya yang merasakan bahwa ini saya terkena kolesterol atau triglycerid ya. Karena kaki saya ini itu pegal, sendi juga nyeri dan lain sebagainya. Itu dikategorikan apa nih dok kalau boleh tahu? Baik, jadi kalau untuk pegal atau linu itu memang tidak selalu karena kolesterol ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas bahwa sebenarnya dia secara umum tidak ada gejala. Jadi salah satunya adalah memang dengan cek darah gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang seseorang tersebut ada keluhan, nah itu berarti dia mungkin harus mulai cek. Siapa tahu memang ada sakit kolesterol atau ada sakit yang lainnya. Oke, berarti harus melalui cek terlebih dahulu. Betul, ya dok ya, untuk cek kadar lemak darahnya ini. Betul. Untuk bisa menentukan ini kolesterol atau triglycerid. Oke, baik dokter, ini apakah ada usia atau gender tertentu nih bagi mereka mungkin yang merasakan dua penyakit ini nih dok? Baik, jadi memang kalau kita belajar tentang suatu faktor resiko atau kenapa sih atau penyebab apa yang bisa menyebabkan kita menderita sakit kolesterol, itu ada salah satunya adalah faktor resiko atau penyebab yang tidak dapat kita ubah. Jadi seperti faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Jadi secara studi epidemiologi, memang laki-laki biasanya lebih sering daripada wanita, terutama laki-laki di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun atau setelah menopause. Oke, berarti kalau misalkan yang di bawah umur tersebut apa juga dapat beresiko mendapatkan kolesterol dan juga triglycerid ini, dok? Bisa, jadi memang kalau secara umum kalau di usia lebih muda memang dia resikonya lebih ringan, tetapi tentu satu ada faktor genetik. Jadi kalau misalnya dia di keluarganya itu banyak atau resiko menderita penyakit kolesterol tinggi, berarti dia di usia muda sudah bisa terkena penyakit kolesterol. Oh, berarti ini genetik juga ya dok bisa dipengaruhi tersebut ya. Betul. Baik dokter, kalau boleh tahu ini kan gejalanya banyak sekali ya dok ya, antara kolesterol dan juga triglycerid ini, trigliserida ini. Sebenarnya ini apa mungkin yang kita bisa upayakan dok untuk mencegahnya nih dok, agar tidak terkena dua penyakit ini? Baik, jadi kalau kita belum terkena penyakit ini berarti kita ngomongnya preventif ya, untuk pencegahan. Jadi pertama memang kita pola gaya hidup yang sehat. Jadi seperti stop merokok, kemudian memperbanyak aktivitas fisik, dan pola makan yang bergizi dan seimbang. Oke, stop merokok yang paling utama juga ya dok ya, dan juga penuhi gizi yang seimbang. Betul. Karena ini tadi yang sempat dikatakan oleh dokter, ini lebih banyak terserang atau yang terkena adalah laki-laki dibandingkan perempuan begitu ya dok ya. Baik, dokter, ini ada penelpon interaktif dari kita hari ini. Baik, halo, selamat pagi. Dengan siapa? Dari mana? Pagi, dari Pak Ray, Jakarta Pusat. Baik, Bapak Ray dari Jakarta Pusat. Silahkan Bapak, apa yang ingin ditanyakan kepada dokter, Pak? Pagi dokter. Pagi. Ya, silakan Pagi Pak. dokter. Selamat pagi. Saya mau tanya dok, saya kan ada minum isoprolol yang 2,5 mili. Waktu itu pernah ada EKG, maksudnya katanya irama jantungnya nggak bagus. Tapi kemarin 2 minggu yang lalu saya mau ambil darah, nggak bisa. Tapi sebelumnya lah, beberapa bulan yang lalu udah 5 kali ambil darah. Alasannya nggak bisa karena minum obat jantung. Benar nggak dok? Makasih dokter. Baik, dokter, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ambil darahnya dalam konteks apa ya? Apakah memang cek darah untuk cek darah? Donor darah. Iya.
Oke, baik, donor darah ya, ternyata tidak bisa diambil darahnya begitu dokter. Ini Iya, boleh dokter, alasannya nggak? alasannya apa? Baik dokter, silahkan Iya. dijawab. Ya, jadi kalau untuk donor darah itu biasanya mereka memang punya list ya tentang obat-obatan atau penyakit-penyakit atau syarat-syarat yang bisa atau tidak bisa untuk donor darah. Jadi memang biasanya ada beberapa obat yang mungkin masuk dalam kategori tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang oleh pihak donor darahnya tidak bisa, mungkin karena salah satunya bisa karena konsumsi obat tertentu. Oke, baik. Berarti mungkin ada kandungan obat yang mungkin tidak boleh dikonsumsi ya dok ya, ketika lagi melakukan donor darah dan lain sebagainya. Baik. Baik, Pak Rai. Semoga pertanyaannya juga sudah terjawab ya oleh Dokter Lutfi hari ini. Baik, lanjut ya pertanyaannya dokter ya. Ini kan tadi sudah diberitahu bahwa kadar kolesterol yang normal pada triglycerida juga sudah dijawab oleh dokter. Ini dokter kalau boleh tahu, ini kan kita juga harus mengupayakan atau waspada juga akan adanya faktor resiko terkait penyakit ini. Selalu apa saja sih dok mungkin makanan yang bisa kita konsumsi agar kita tidak terkena dengan kedua penyakit ini dok? Baik, jadi untuk mencegah sakit kolesterol itu kita memang harus mempelajari dulu penyebab-penyebabnya. Jadi kalau di bidang kedokteran itu kita bisa ngomong faktor resiko. Nah, faktor resiko itu dibagi menjadi dua. Jadi faktor resiko yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Jadi yang tidak bisa diubah itu istilahnya ya memang kita sudah mendapatkan itu. Jadi misalnya faktor genetik, usia dan jenis kelamin tersebut. Jadi kalau keluarga banyak yang sakit kolesterol, memang kita beresiko lebih tinggi untuk sakit kolesterol dan itu nggak bisa diubah ya. Nah, tetapi jangan khawatir karena kita ada faktor yang bisa diubah. Jadi faktor yang bisa diubah ini memang terkait gaya hidup yang sehat. Jadi seperti tadi ya udah harus stop merokok, kemudian menghindari atau mengurangi konsumsi alkohol, kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan terutama pola makan memang. Jadi pola makan itu harus bergizi dan seimbang. Oke, kalau boleh tahu makanan apa saja dok? Mungkin yang bergizi dan juga ini berimbang juga untuk tubuh kita. Baik, sebenarnya kalau dari jenis makanan itu tidak ada kalau saya edukasi ke pasien ya, itu sebenarnya tidak ada pantangan khusus, tapi mungkin lebih pertama adalah pengolahannya. Jadi mungkin kita bisa memilih pengolahan makanan seperti yang dikukus atau kalau misalnya mau pakai minyak yang ditumis, jadi menghindari menggoreng atau deep fried. Itu yang pertama. Kemudian komposisi. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau searching nih, itu banyak ya. Kita ada yang namanya isi piringku, gitu. Jadi misalnya karbohidrat itu hanya sepertiganya, misalnya dari porsi makan, kemudian setengahnya itu isinya biasanya sayur-sayur dan buah. Nanti seperenamnya atau di bagian kecil itu baru lauk pauk. Oke, berarti jadi seimbang. Yang seimbang ya dokter ya, tentunya lauk pauk dan juga sayur-sayuran ini. Dokter, ini juga saya pernah lihat juga bahwa ini juga yang dapat menurunkan angka kolesterol dan juga triglycerida ini adalah sayur brokoli. Ini benar atau enggak sih dok? Bisa, jadi tadi ya tergantung dari jenisnya. Jadi kalau brokoli itu memang termasuk yang lemaknya tak jenuh, gitu. Ya. Jadi dia termasuk lemak yang baik. Oke, jadi di brokoli ini juga lemaknya tidak jenuh ya dok ya, dan ini juga baik untuk dikonsumsi bagi mereka penderita kolesterol dan juga triglycerida ini ya. Baik dokter, kalau boleh tahu ini apakah hanya makanan saja dokter yang jadi pemicu atau ada hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya dua penyakit ini dokter? Ya tentu tidak hanya makanan, karena tadi kita udah bahas tentang penyebabnya. Jadi tentu ada faktor genetik, usia, jenis kelamin. Kemudian selain makanan itu dia juga aktivitas fisik. Gitu. Jadi kita memang untuk mencegah untuk terjadinya kolesterol kita harus meningkatkan aktivitas fisik dan misalnya menjaga berat badan, kemudian menjaga tensi dan stop merokok. Oke, balik lagi adalah gaya hidup yang sehat juga dapat menurunkan tingkat kolesterol dan juga triglycerida ini ya. Baik dokter, kita nanti akan melanjutkan pembahasan kita ya dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan membahas lagi terkait tema kita hari ini, yaitu adalah mengenali pemicu kolesterol dan juga trigliserida. Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk penelpon interaktif di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Kembali lagi di Bincang Sehati, pemirsa. Bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita hari ini, yaitu adalah kenali pemicu kolesterol dan trigliserida. Kami juga masih membuka kesempatan Anda untuk menelpon di telepon interaktif kita di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangSehati.itv. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini, dokter, masih seputar trigliserida dan juga kolesterol ini. Dokter, kalau boleh tahu, ini kan tadi faktor resiko juga sudah disebutkan tadi dan juga tadi upayanya apa untuk mencegah penyakit ini. Sebenarnya dokter, apa sih pengobatan untuk kolesterol dan juga trigliserida ini, dokter? Baik, jadi kalau untuk pengobatan, jadi untuk kelompok masyarakat yang sudah sakit kolesterol, itu kita akan membaginya menjadi dua, yaitu obat dan non-obat. Jadi kalau obat itu biasanya kita bisa mengkombinasi ya, mulai dari 1 obat sampai 2-3 obat. Mungkin masyarakat udah familiar dengan nama obat statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Dan khusus untuk trigliserid yang tinggi, biasanya kita ada obat golongan asam fibrat, yaitu fenofibrat yang paling sering. Nah, selain obat-obatan, kita juga ada pengobatan yang non-obat gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan lagi dengan pola gaya hidup yang sehat. Jadi nanti kita bisa merekomendasikan aktivitas fisik yang sesuai untuk pasien dan kalau perlu memang konsultasi ke pihak nutrisi atau gizi untuk pemilihan pola makannya. Baik, selain pengobatan dan juga bisa konsultasi ya dok ya mengenai kolesterol dan juga trigliserid ini. Iya. Baik dokter, kalau boleh tahu ini kan kalau misalkan seumpama trigliserida kita ini tinggi begitu ya dokter ya. Sebenarnya bagian tubuh mana mungkin yang dapat terserang duluan dan juga mempengaruhi organ tubuh kita sih dok? Bagian mana kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk kolesterol secara umum itu dia biasanya bisa meningkat, ada perlemakan hati yang itu tentu kalau dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi hati, kemudian bisa memicu pembentukan sumbatan lemak di pembuluh darah arteri tadi. Jadi tergantung pembuluh darah mana nih yang terkena ya. Jadi kalau di otak mungkin resiko stroke-nya tinggi, stroke yang sumbatan. Tapi kalau di jantung dia bisa beresiko penyakit jantung koroner, darah tinggi, dan juga serangan jantung. Kemudian khusus untuk trigliserid, kalau dia tinggi, angkanya tinggi ya, misalnya di atas 500, itu memang meningkatkan resiko radang dari kandung empedu. Oke, dapat menyebabkan radang bila trigliseridnya ini tinggi dan juga dapat juga menyumbat ya kalau kolesterol tinggi. Ini apa yang terjadi dok di tubuh kita kalau misalkan ini adanya penyumbatan dan juga ini juga mempengaruhi radang di empedu kita ya tadi ya dok? Iya. Jadi pertama memang kalau dari keluhan biasanya bisa nyeri di area kandung empedu ya. Jadi biasanya perut kanan atas. Kemudian kalau yang berhubungan dengan jantung nih bisa terjadi sakit jantung koroner, serangan jantung dan stroke. Jadi sekalian mungkin saya share apa sih gejala sakit jantung koroner. Nah ini biasanya memang berhubungan dengan aktivitas. Jadi ketika aktivitas jantung kita itu tidak bisa mensuplai pembuluh darah arteri jantung itu tidak bisa mensuplai pembuluh darah dengan baik karena ada sumbatan. Jadi ketika aktivitas itu biasanya ada gejala paling sering nyeri dada. Jadi nyeri dadanya itu bukan yang cekot-cekot, sakit-sakit ya, tapi biasanya lebih ke rasa panas, berat gitu ya. Bisa sampai rasa kecekik ke leher, tidak nyaman, biasanya memang ke tangan kiri dan biasanya ada keringat dingin. Oke, baik. Ini juga dapat memicu mual atau muntah juga nggak sih dok dalam tubuh kita? Bisa, jadi kalau untuk yang serangan jantung kadang memang ada yang keluhannya mual muntah gitu. Tapi kalau untuk kolesterol sendiri misalnya seperti ada batu kandung empedu, nah itu juga biasanya ada keluhan mual muntah terutama setelah makan. Oke, mual muntah setelah makan Iya, begitu ya dok ya. mual. Pasti rasanya juga tidak enak sekali ya dok ya badan kita. Baik, kalau boleh tahu ini dokter berapa lama sih untuk pengobatan bagi mereka yang terkena kadar lemak yang tinggi nih tadi kolesterol dan juga trigliserida ini? Ya, ini juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kalau seseorang datang ke dokter ya. Jadi pertama kita lihat dulu dari usia, karena memang kadar LDL itu, kadar kolesterol itu kadang bisa berbeda tergantung dari usianya dan juga dari penyakit yang sudah diderita. Gitu. Jadi misalnya nih usia 30 tahun tanpa sakit apapun, nah mungkin kadar kolesterol misalnya di ini LDL gitu ya.
itu dia bisa nih 130 masih aman. Tapi kalau misalnya seseorang itu sudah di atas usia 50 tahun, nah ini targetnya harus lebih rendah. Jadi memang rekomendasi yang baik misalnya LDL-nya itu harus kurang dari 100 gitu. Dan kalau memang sudah tinggi dan menurut dokter sudah perlu pengobatan, nah biasanya memang pengobatannya jangka panjang. Jadi biasanya seumur hidup. Aduh. Seumur hidup ya dok ya, Iya. berat sekali ini. Ini kalau misalkan dikategorikan kadar tinggi ini, kalau misalkan mereka yang LGL-nya mungkin 300 itu sudah termasuk tinggi nggak sih dok? Dan juga butuh perawatan yang panjang ini? Baik, jadi kalau kolesterol, kalau kita cek darah itu memang ada 4 panel biasanya ya. Kolesterol total, LDL, trigliserid, dan HDL. Jadi kalau untuk HDL itu kolesterol yang baik, justru kita harapkan angkanya tinggi gitu. Jadi dia kurang baik justru kalau angkanya rendah, misalnya kurang dari 40 untuk yang HDL. Tapi kalau untuk kolesterol yang jahat, itu kan tadi ada 3 ya, kolesterol total, LDL, dan trigliserid. Biasanya secara umum kita mulai pengobatan kalau kolesterol totalnya di atas 240, Oke. LDL di atas 190, secara umum ya, tergantung lagi nanti masing-masing individu. Kalau trigliserid di atas 200. Oke, baik. Dokter, ini juga ada penanya kita lagi. Ini ada yang bertanya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Nani dari Jakarta. Oke, Ibu Nani dari Jakarta. Silakan Ibu Pagi. Nani, mungkin pertanyaannya. Ya, Pagi. saya dengan Ya, silakan Ibu Nani. saya Lani. Ibu Saya mau Lani. nanya dok, makanan apa bisa pemicu kolesterol dan trigliserid itu gitu? Oke. Ibu kalau boleh tahu ada penyakit apa, Bu? Saya ada tiroid dokter. Baik. Oke. Ada Tiroid. tiroid ya. Dokter, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Lani? Iya, Apakah tiroid bisa sembuh nggak sama makanan apa pemicunya gitu? baik. Oke, baik. Ya, dokter silakan yang mau nanya ke Ibu Lani. Apakah sudah Iya. pernah didiagnosa ada kolesterol yang tinggi sebelumnya? Oke. Pernah. Ya, apa ada obat yang dikonsumsi sekarang Ibu Lani? Agak tinggi makannya setiap hari obat kolesterolnya, tapi lagi ini terus 2 hari sekali, sekarang balik lagi tiap hari. Oke, Ibu Lani kalau boleh tahu umurnya berapa Bu saat ini? 75. 75 tahun, baik. Dokter, ada yang ingin ditanyakan lagi dokter? 75 tahun. Sudah, oke baik. Terima kasih Bu Lani. Oke, kita coba jawab ya. Baik, dokter bagaimana nih tadi Ibu Lani? Ternyata sedang mengalami kolesterol tinggi dan Baik. juga di usia 75 tahun ini. Ya, baik. Jadi pertama ada penyakit-penyakit lain yang memang bisa meningkatkan resiko meningkatnya kolesterol. Jadi seperti penyakit yang diderita Bu Lani tadi tiroid ya, terutama tiroid yang tinggi. Jadi tiroid yang tinggi itu memang dia bisa mengganggu metabolisme tubuh. Salah satunya memang pasien tersebut biasanya akan beresiko lebih tinggi untuk menderita kolesterol yang tinggi dan juga tekanan darah yang tinggi biasanya. Jadi memang pada pasien-pasien dengan tiroid memang kita akan rutin anjurkan untuk cek kolesterol juga. Nah kebetulan kan Ibu Lani juga ada kolesterol ya. Untuk pesannya adalah jangan lupa kalau sudah konsultasi ke dokter dan memang biasanya kalau kolesterol itu memang jangka panjang obatnya. Nah kemudian mungkin ingin yang rekomendasi yang lebih praktis ya. Jadi makanan apa yang memicu kolesterol? Yes. Nah ini oke kita bahas. Jadi pertama dari pengolahan makanan nih. Jadi pengolahan makanan terutama yang digoreng memang ya. Jadi yang deep fried itu tentu dia tidak kita sarankan. Sebaiknya hindari karena dia akan mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang lebih tinggi. Selain itu makanan apa yang memicu kolesterol? Pertama adalah daging merah, kemudian olahan yang lemaknya tinggi dari hewani seperti susu, mentega gitu ya. Kemudian ada jeroan atau ya, kemudian seafood seperti udang. Nah, dan makanan manis-manis. Ya, Oke, itu baik. yang harus dihindari. Baik, ini
berarti banyak sekali ya Betul. makanan juga yang harus dihindari dan juga pengolahannya juga harus benar ya Bu ya, tidak digoreng seperti itu ya dokter ya. Baik, dokter tadi kan ini juga sudah dijawab ya pertanyaan ini untuk Bu Lani, dan tadi juga sempat disinggung bahwa ternyata Ibu Lani ini juga terkena tiroid. Mungkin adakah penyakit-penyakit lainnya juga yang dapat mempengaruhi kolesterol dan juga trigliserida ini dokter? Ya, biasanya yang paling sering nih ya itu adalah diabetes atau sakit gula atau sakit kencing manis. Itu juga bisa mempengaruhi, nah terutama pada pasien-pasien diabetes ini, itu kan tadi kolesterol ada macam-macam ya, ada LDL, ada trigliserida. Memang biasanya cenderung trigliseridnya tinggi. Oke, berarti diabetes ya juga dapat mempengaruhi adanya nanti penyakit kolesterol yang tinggi dan juga trigliserida ini juga dokter. Ini baik dokter, bagaimana sih dokter kita agar terus menjaga si kadar kolesterol dan juga trigliserida ini agar tidak terus menaik gitu, betul ya? Selain harus tetap terkontrol juga, terutama bukan hanya tentang makanan dan juga gaya hidup yang sehat ini dok, kalau boleh tahu. Baik, tadi mungkin kita udah bahas makanan ya, jadi mungkin saya mau bahas sedikit tentang aktivitas fisik ini. Oke. Jadi tadi udah makanan, sekarang aktivitas fisik. Nah, bagaimana sih aktivitas fisik yang direkomendasikan? Nah, sebelum saya membahas, yang penting adalah jangan lupa tetap konsultasi ke dokter ya, karena rekomendasi ini bisa berbeda tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Tapi secara umum, pada individu yang sehat, aktivitas fisik yang direkomendasikan itu yang pertama adalah intensitas sedang, minimal 150 menit dalam 1 minggu. Jadi bisa kita bagi misalnya dalam 5 hari masing-masing 30 menit. Intensitas sedang ini apa contohnya? Yaitu dia jalan cepat, sepeda, atau berenang yang santai. Itu. Ada juga yang direkomendasikan tambahannya adalah aktivitas dengan intensitas tinggi, itu dia separuhnya, jadi 75 menit dalam 1 minggu gitu. Jadi misalnya dalam 3 hari masing-masing 25 menit. Nah, yang termasuk dari intensitas tinggi ini itu adalah berenang yang cepat, kemudian lari dan lompat tali misalnya gitu. Dan juga bisa kita latihan kekuatan otot misalnya seperti sit up, push up, squat. Itu yang direkomendasikan. Berarti olahraga yang santai ya dok ya. Kalau misalkan olahraga yang mungkin mempengaruhi dengan kita yang tubuh kita tuh lebih capek lagi, angkat beban, atau mungkin juga olahraga-olahraga yang ekstrim kayak gitu dok, ini juga dapat ini nggak sih dok, membantu juga untuk menurunkan si kadar kolesterol dan juga trigliserida ini? Tentu bisa, karena kalau intinya sih secara sederhana kalau tubuh kita bugar, tentu metabolisme tubuh akan lebih baik. Jadi bisa membantu mengkontrol kadar kolesterol dan trigliserid agar tidak tinggi. Oke baik dok, nanti kita akan membahasnya lebih jauh lagi ya dok ya tentang kolesterol dan juga trigliserida ini. Namun kita juga akan break terlebih dahulu dokter. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita hari ini tentang mengenai kenali pemicu kolesterol dan juga trigliserida. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membahas tentang kenali pemicu kolesterol dan juga trigliserida. Dan masih bersama kami di sini ada Dr. Lutfi Adriana, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan subspesialis pencitraan kardiovaskular dari Siloam Hospital Lipo Village. Baik dokter, kita akan melanjutkan kembali dokter perbincangan kita. Dokter, kalau boleh tahu ini apa sih pengaruh kolesterol dan trigliserida pada tekanan darah? Baik, jadi memang ada hubungannya ya karena sama-sama penyakit metabolik. Jadi kalau kolesterol atau trigliserid yang tinggi itu kembali lagi dia dapat memicu pembentukan sumbatan lemak di pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri kita itu secara sederhana menjadi kaku dan sempit, sehingga jantung itu sederhananya itu akan harus memompa lebih keras, sehingga biasanya seiring waktu tensi atau tekanan darah akan menjadi tinggi atau hipertensi. Oke, tadi kan dokter juga sempat singgung bahwa dicek dulu tekanan darahnya dan lain sebagainya. Apakah ini kalau misalkan mereka yang pengidap kolesterol dan juga trigliserid yang tinggi ini juga harus terus setiap hari rutin gitu mengecek darah dan juga agar bisa tahu gitu kadar lemak darahnya ini dokter?
Biasanya bergantung dari penyakitnya ya. Kalau misalnya masih sehat, tidak ada sakit, tentu tidak perlu tiap hari. Tetapi bila seseorang itu sudah dikatakan menderita penyakit darah tinggi atau misalnya batas atas yang memang mungkin belum perlu diberikan obat darah tinggi, itu biasanya kita memang menyarankan cek tensi secara rutin. Terutama juga pada kelompok-kelompok pasien yang mungkin baru awal-awal minum obat darah tinggi. Jadi biasanya pada kelompok ini bisa kita minta cek darah di rumah. Di rumah juga penting ya. Itu rutin biasanya, sehari 2 kali di pagi hari dan malam hari. Cek darah rutin di pagi hari dan malam hari. Ini mengapa penting dok untuk pengecekan darah di pagi dan malam hari untuk mereka yang kolesterol? Jadi tekanan darah kita ini memang dipengaruhi oleh irama sirkadian tubuh. Jadi pada kelompok masyarakat yang umum ya, di mana mereka istirahat di malam hari, kemudian aktivitas di pagi siang hari, biasanya tensi atau tekanan darah itu akan tinggi di pagi hari. Memang puncak-puncaknya itu biasanya pada subuh ini. Makanya memang kalau kita mendengar berita, itu banyak yang serangan jantung atau serangan stroke di pagi hari. Gitu. Tapi nanti seiring waktu, biasanya semakin siang, semakin sore, semakin malam, tekanan darah itu akan mulai turun kembali. Paling rendah biasanya ketika memang kita istirahat atau tidur di malam hari. Oke, baik. Baik dokter, ini kita akan ada pertanyaan mungkin dari DM Instagram kami ya. Baik, saya bacakan ya dok ya. Nih dok, kaki dan tangan sebelah kiri saya sering kesemutan. Apakah sering kesemutan ini gejala dari kadar trigliserida saya tinggi ya dok? Iya, baik. Oke, ini dari @Amanda. Baik. Silakan dokter, bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Amanda atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk kolesterol sendiri itu sebenarnya tadi ya dia biasanya tidak ada gejala, tetapi gejalanya kadang terkait dari penyakit yang bisa ditimbulkan. Jadi kalau misalnya ada kesemutan yang di satu sisi, tadi kan di tangan dan kaki kiri ya, kita harus salah satunya, belum pasti ya, tetapi salah satunya mungkin kita curiga apakah ada gejala gangguan saraf. Gangguan saraf bisa terkait misalnya karena gula yang tinggi atau diabetes, atau apakah ada gejala ke arah stroke misalnya. Belum pasti, tapi biasanya kita sarankan untuk ke dokter untuk dicek juga, dan biasanya nanti juga akan ada cek pemeriksaan darah. Oke, belum pasti ya dok ya, bisa langsung dicek kembali ke dokter gitu ya, untuk melihat apakah ini juga terkait penyakit saraf atau mungkin ini triglisida juga yang tinggi. Baik dokter, ini tadi juga sempat disinggung dokter ya, boleh konsultasi lagi. Sebenarnya dokter, ini kan kalau misalkan ternyata banyak juga dari anak-anak muda yang terkena kolesterol dan juga triglisida yang tinggi, dan juga mungkin yang lansia dan sebagainya. Ini kan mereka untuk segi fisik mereka kan berbeda ini dok ya. Ini baiknya bagaimana dok bila mereka yang terkena ini ya, antara anak muda dan juga lansia? Mungkin mereka juga untuk fisiknya masih yang satu masih kuat, mungkin yang lansia ini sudah rentan begitu dokter. Betul. Jadi memang aktivitas fisik itu bisa kita modifikasi tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi misalnya nih aktivitas fisik jalan. Kalau misalnya seseorang terlepas dari dia usia muda atau dia juga masih fit ya, kadang kan memang usia tua kadang juga ada yang fit ya. Memang secara umum kalau kita sehat misalnya itu kita bisa merekomendasikan dimulai dari yang ringan dulu. Jadi jalan misalnya. Jalan bisa kita mulai dari 7.000 sampai 10.000 langkah atau sekitar 5 sampai 8 kilo. Itu kita bisa mulai bertahap sih olahraganya gitu. Nanti tergantung nih, nanti bisa misalnya jalan cepat, sepeda, berenang, tergantung dari rekomendasi. Cuma memang hati-hati nih pada yang usia biasanya usia di atas 40-50 tahun ya. Kadang kita memang menghindari yang olahraga yang memberikan beban pada lutut. Jadi biasanya kita memang kadang tidak semua harus lari jarak jauh gitu ya, atau loncat-loncat gitu. Jadi memang nanti akan dikembalikan lagi ke masing-masing individu. Oke, baik. Kalau untuk yang lanjut usia ini baiknya olahraga seperti apa dok? Mungkin yang bisa juga mereka lakukan begitu. Baik. Jadi kalau lansia memang tadi kita biasanya menghindari yang membebani lutut atau kaki ya gitu. Jadi memang kita biasanya lebih menyarankan kalau jalan-jalan ringan tidak terlalu jauh. Mungkin sepeda, kalau takut sepeda di luar bisa sepeda statis dan biasanya berenang atau juga jalan di air karena itu lebih ringan jadi tidak membebani lutut. Baik dok, dok emang banyak ya dok ya ini dari anak muda mungkin yang mereka terkena kolesterol dan juga triglisida yang tinggi.
Jadi kalau secara studi epidemiologi memang anak muda dibandingkan yang usia lebih lanjut tentu persentase mereka menderita kolesterol itu lebih rendah. Tetapi bukan tidak mungkin ya. Pertama tadi ada faktor genetik nih. Oke. Jadi kalau misalnya memang seseorang itu ayah, ibu atau kakek neneknya ada yang menderita kolesterol, memang kadang kita bisa menyarankan cek kolesterol lebih awal. Jadi pada anak-anak itu bisa di usia 9-11 tahun satu kali cek. Kemudian ketika remaja ya atau young adults, dewasa muda 19-21 tahun cek satu kali. Nah berikutnya kalau normal bisa tiap 5 tahun atau tiap tahun juga. Nah, bisa. Oke, dokter sendiri ada nggak sih dok pasien yang mungkin anak muda nih datang ke dokter ternyata ini kolesterolnya tinggi atau Baik. triglyceridnya ini juga Baik. tinggi? Ada, jadi memang tidak banyak, tidak sebanyak usia lanjut, tetapi ada juga nih misalnya secara ekstrim nih ya, 27 tahun sudah ada serangan jantung atau 31 tahun nih yang kemarin serangan jantung. Jadi kalau serangan jantung ini pasti tidak lepas dari kadar kolesterol atau trigliserid yang tinggi. Oke, ternyata Iya. juga anak muda bisa Bisa. terkena kolesterol dan juga triglycerid tinggi ya dok ya. Iya. Tadi sampai ada serangan jantung juga ya di umur Betul. 27 tahun. Waduh sangat muda sekali. Baik. Baik dokter, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kolesterol dan juga triglycerid. Baik pemirsa Bincang Sehati, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kami mengenai topik hari ini, kenali pemicu kolesterol dan juga trigliserida. Dan kami juga masih membuka kesempatan Anda untuk menelpon di nomor interaktif kita di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi masih di Bincang Sehati. Bagi pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik kita hari ini, yaitu kenali pemicu kolesterol dan juga trigliserida yang tinggi, bisa menelpon ke 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Baik dokter, kita akan melanjutkan kembali. Tadi dokter sempat menyinggung bahwa ada pasien muda begitu ya dokter ya, 27 tahun sudah terkena kolesterol dan juga trigliserida yang tinggi sampai menyebabkan serangan jantung ya dok ya. Ini apa yang mempengaruhi anak muda ini bisa terkena kolesterol dan juga trigliserida ini dokter? Ya, jadi pada usia muda memang kita biasanya kita investigasi dulu nih, terutama yang faktor tidak bisa diubah ya. Jadi apakah ada faktor genetik gitu. Tadi ya kan memang kadang kolesterol itu tanpa gejala gitu. Jadi kadang salah satu caranya ya memang dengan cek darah gitu. Kita cek darahnya, kemudian kita juga kalau Anda ternyata misalnya anak muda ini ternyata kolesterolnya tinggi di usia muda. Nah, kadang kita bisa merekomendasikan nih, ayo keluarganya, misalnya ayah ibunya, om tante, kakek nenek, meskipun sehat kita ayo coba cek nih. Gitu, karena kita cek faktor genetiknya. Dan kalau usia muda tuh biasanya juga sekarang ya jujur aja kan memang ada perubahan gaya hidup ya. Jadi mungkin memang sibuk sih kerja dari pagi sampai malam, tapi mungkin di depan komputer gitu ya, administrasi, kemudian kurang aktivitas fisik, terutama juga pola makan ya gitu. Pola makan yang tidak bergizi dan tidak seimbang. Oke, lifestyle begitu ya dok ya, ternyata sangat mempengaruhi. Minuman manis ya, sekarang karena banyak banget nih yang kopi, teh itu biasanya kan sebagian besar manis ya, ada gulanya. Oke, yang penting banyak sekali mungkin yang mengonsumsi minuman-minuman yang instan atau lagi hype gitu ya dokter ya. Dan itu mengandung kadar gula yang tinggi juga. Dan itu tidak bagus ya untuk tubuh. Baik dokter, ini kalau boleh tahu ya dokter ya, banyak juga mungkin dari teman-teman saya juga dokter ternyata masih muda-muda juga terkena kolesterol. Nah mereka tuh tidak bisa membedakan antara kolesterol dan juga apakah ini asam urat atau kolesterol karena bagian lehernya gitu itu nyeri gitu. Ini bagaimana dok? Kembali lagi memang untuk memastikan itu kita harus cek darah salah satunya. Jadi kalau untuk ada keluhan-keluhan tuh nggak apa-apa, itu mungkin pertanda sinyal-sinyal tubuh nih bahwa kita harus cek nih gitu. Dan memang kalau untuk tahu apakah saya sakit kolesterol, apakah saya sakit asam urat, memang harus cek darah sih. Gitu. Oke. Baik dokter, ini kalau mungkin untuk anak muda ini berapa lama sih dok untuk pengobatan kolesterol dan juga mungkin mereka yang terkena triglycerid ini dokter?
Baik, jadi memang kalau untuk usia muda itu kita lihat lagi ya, kalau memang ternyata dia masuk kategori ada faktor genetik atau familial hiperkolesterolemia, itu biasanya bisa kita mulai pengobatan, obat-obatan itu langsung sedini mungkin dan kembali lagi kalau itu biasanya jangka panjang. Tapi kalau misalnya pada yang usia muda nih ya, pada usia muda dan belum ada sakit yang lain, belum ada kerusakan organ yang lain, biasanya kita kalau kadarnya tidak terlalu tinggi nih, itu kita bisa modifikasi gaya hidup dulu sebenarnya. Oke. Ya, tidak langsung semua tuh kita kasih obat. Yes. Jadi biasanya 3-6 bulan dulu kita ke observasi, kita cek darah rutin, siapa tahu bisa turun nih gitu. Kalau turun mungkin tidak perlu kita mulai obat. Oke, kalau bisa diantisipasi dengan perawatan terlebih dahulu tanpa adanya obat juga bisa ya dok ya ternyata ya. Baik dokter, ini apakah seorang dengan kolesterol tinggi ini dokter sudah pasti Ya. triglyceridnya ini juga tinggi? Bagaimana dokter? Jadi kembali lagi bahwa kolesterol itu kalau kita cek lab itu ada 4 ya, kolesterol, LDL, dan trigliserid. Oke. Cuma memang biasanya kalau kita harus memilih nih, biasanya kita akan melihat angka dari LDL dan trigliserid. Dan itu bisa berbeda sih. Memang ada yang trigliseridnya saja yang tinggi, Oke. ada yang LDL-nya saja yang tinggi, tapi bisa juga dua-duanya yang tinggi. Oke, kalau misalkan dua-duanya tinggi ini bagaimana dok untuk Ya. perawatannya dan juga pengobatannya dokter? Oke. Jadi kalau untuk LDL dan trigliserid ini memang biasanya kalau kita ngomong obat ya, obat itu yang pertama memang kita akan memberi golongan statin. Oke. Gitu. Mungkin masyarakat sudah sering mendengar seperti obat simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Nah nanti kita biasanya akan mengevaluasi kembali nih. Kalau memang misalnya trigliseridnya tinggi sekali, biasanya kita bisa mengkombinasikan dengan obat golongan asam fibrat. Yang paling sering itu adalah fenofibrat memang. Gitu. Tapi ada lagi obat kolesterol lain, misalnya namanya ya ezetimibe, atau sekarang juga ada yang terbaru itu dengan injeksi sih. Oke, baik dokter. Nah, kalau boleh saya tambahin ini mungkin cek darahnya ya. Jadi cek darah kolesterol itu memang sebaiknya terutama yang LDL dan trigliserid itu memang harus puasa dulu. Oke. Puasa itu minimal 10-12 jam. Dan kalau cek, nah ini yang penting nih, biasanya kita akan merekomendasikan ceknya di laboratorium yang memang sudah terstandarisasi. Oke, berarti ini Gitu. seperti kita melakukan Iya. medical check up begitu ya dok ya? Betul, terutama kalau awal-awal nggak ada sakit atau baru awal-awal diagnosis gitu. Jadi menghindari yang mungkin yang ditusuk gitu. Oke, menghindari yang ditusuk-tusuk Ya, juga gitu yang ya di dok ya? klinik-klinik, ya. Baik dokter, ini juga tadi sempat disebutkan takutnya juga ini ada faktor genetik begitu ya dokter ya. Berarti ini presentasinya berapa sih dokter kalau misalkan yang terkena kolesterol dan juga triglycerid ini untuk dari faktor resiko genetik ini dokter? Sebenarnya termasuk kecil sih, mungkin sekitar 10-20% gitu. Tapi kalau untuk familiar hyperkolesterolemia ini memang kadang ada ciri khasnya nih. Biasanya dia karena cenderung akan lebih tinggi ya level kolesterolnya, kadang ada penumpukan kolesterol di jaringan. Yang paling sering tuh biasanya di area mata, jadi ada kayak tonjolan kulit yang berwarna kuning gitu ya, atau tonjolan di tangan kaki yang berwarna kuning. Nah itu biasanya kita curiga itu adalah suatu penumpukan lemak, jadi itu adalah suatu tanda adanya kolesterol yang tinggi akibat faktor genetik. Nah itu biasanya harus dicek gitu dulu. Oke, harus dicek terlebih dahulu ya, apakah tetap. ini faktor genetik dan juga memang penyakit yang timbul gitu ya akibat gaya hidup yang tidak sehat. Baik, terima kasih dokter sudah Ya. berbincang mengenai tema kita hari ini, kenali pemicu kolesterol dan juga triglycerid ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan juga partisipasi, dan kami juga ingin mengirimkan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran juga dapat menyampaikannya SMS ke 0889 8100 5000. Bisa juga bergabung di sosial media kami, dan juga pemirsa bisa menyaksikan program-program unggulan di DAI TV melalui platform DAI Plus dan diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. DAI Plus, Discover Inspiring Content. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.